Welcome back to VOA Career Day. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui, kita masih membahas mengenai gimana ya tips-tips yang kita harus jalani ataupun juga input-input dari musisi mengenai caranya menjadi musisi yang profesional. Wah, tadi kan udah belajar dari namanya Tamara Kaprelian kan? Bener. Kira-kira Iya nih mau nggak sih jadi penyanyi juga? Aduh, kalau mau sih mau, San ya. Tapi sebenarnya dulu kalau misalnya jadi penyiar radio, orang selalu bilang, aduh kan suaranya bagus bisa nyanyi. Tapi coba ya, bukan berarti kalau jadi penyiar radio itu bisa nyanyi. Karena beneran dicoba siaran sambil nyanyi. Radionya langsung dikecilin. Is it that bad? Kind of gitu loh. Dan pemirsa, kita juga akan mendengarkan tips-tips menarik lainnya ya, yang banyak juga dan juga harus dapetin dari informasi dari musisi yang profesional. Betul banget. Nah, tapi kalau misalnya ingin mendengarkan tips, kalau misalnya dari musisi Amerika, ya kalau misalnya mau jadi musisi di Indonesia harus dengerinnya dari musisi asal Indonesia juga dong. Benar banget. Nah, ini tepat banget karena VOA Career Day sempat ketemu dengan musisi Indonesia yang sudah sangat terkenal dan dia baru saja tampil di Amerika, tepatnya di Washington DC. Dia adalah Mas Anang Hermansyah. Banyak banget loh tips-tips yang di-share sama Mas Anang ini. Waduh, kalau gitu pemirsa langsung siap-siap aja ya, keluarin kertasnya, keluarin pulpennya, catat nih semua tips-tips yang berikut ini. Check out the story of Anang yang berikut ini. Aku sampai matimu, mencinta hanya dirimu. Nama Anang Hermansyah bukanlah nama yang asing lagi di dunia industri musik Indonesia. Pengalamannya lengkap sebagai seorang musisi, pencipta lagu, penyanyi, dan juga produser. Tidak heran banyak yang ingin mengikuti jejak Anang untuk sukses di industri musik. Ku bertanya, artis Indonesia itu lebih struggler dari artis Amerika sebetulnya. Karena apa? Artis Indonesia itu kan lokal. Dia bagaimana regional itu bisa hebat. Penghasilan dia dengan apa yang dia dapat itu dengan nama besar dia di Indonesia masih belum bisa seperti penyanyi Amerika. Penyanyi Amerika ngeluarin satu album meledak udah kaya kali di sini. Tapi di Indonesia 10 album baru dia bisa kaya dimatiin hidupnya. Berarti artinya apa? Indonesia lebih struggle dari artis ini. Artis ini terlalu manja hidupnya. Lahir di Jember, Jawa Timur tahun 1969, Anang sudah aktif di dunia musik sejak SMP. Dengan harapan yang besar dan niat yang kuat, di awal tahun 90-an, Anang melanjutkan perjalanannya ke Jakarta dan bergabung dengan grup Kidnap. Tak lama kemudian, Anang lepas untuk bersolo karir. Karirnya berlanjut dengan duet bersama Krisdayanti, Syahrini, dan kini bersama sang istri Ashanti. Keduanya telah sukses merilis 2 hits seperti Jodohku dan Menentukan Hati. Nah kalau misalnya Anang duet sama penyanyi perempuan lain itu oke nggak? Atau itu nggak ada di jadwal? Nggak ada. Di jadwal nggak ada, tapi kan duet dengan perempuan lain ada Aurel. Iya, Aurel boleh. Itu kan perempuan lain. Duet lagi sama Aurel boleh gitu. Tapi dia memang ntar lagi beberapa bulan lagi akan ngeluarin Kidnapnya lagi, band rocknya dia lagi. Jadi aku nyanyi sendiri, dia akan keluar dengan band rocknya si Kidnap ya. Anang yang juga menjadi salah satu juri di acara televisi Indonesian Idol memang sudah lama mengamati industri musik Indonesia. Menurutnya, salah satu alasan dari kegagalan untuk terjun ke dunia musik adalah tak mau kerja keras. Mereka playback ini banyak yang digampangkan. Buat aku itu salah. Kalau dia udah mulai bertanggung jawab akan karyanya, ya tanggung jawab dong. Jangan terus mentang-mentang di TV soundnya kurang bagus atau apa. Udahlah kalau nggak mau nyanyi malas ya udah malas, jangan beralasan macem-macem gitu. Sama aja orang mau perang. Aduh aku belum siap mau perang tapi harus berangkat perang, ya ditembak lah. Itu jangan bodoh punya alasan gitu. Seperti banyak penyanyi di Amerika, semakin banyak musisi yang menyanyi dengan menggunakan lip sync. Ternyata Anang benar-benar anti dengan teknik yang satu ini. Kalau Ashanti itu harus tetap makanya dari awal dia tak ajarin itu supaya dia tahu. Bener kan? Iya pada saat ditawarin nyanyi duet. Pada saat kita lip sync jadi kaku banget. Karena malah sekarang lip sync dia yang marah. Karena aku dimarahin mulu sama dia. Karena aku sakit nih, gak enak. Iya, kadang pas dia sakit terus kita harus itu jadi ada yang nggak enak kayaknya. Kayak kan kita kayak cuma doang gitu, jadi kaku banget akunya.
Salah satu kendala yang sering dialami musisi adalah mencari produser. Tetapi menurut Anang, masalah produser seharusnya tidak menjadi alasan. Tapi yang penting pertama adalah dia sudah memiliki kemampuan dan niatan dulu yang benar. Nah, koneksinya banyak, niatannya setengah-setengah, makanya banyak artis karbitan. Nah, itu tadi, karena dibangunnya karena koneksi, bukan karena kemampuan. Negara maju lebih pintar memang dari kita karena itu tadi, mereka tidak memanjakan dirinya. Tapi dia berusaha dengan adanya facility. Ini artian yang sangat gamblang yang kita punyain yang salah. Bahwa nggak susah aku ketemu produser. Aku bilang ini cemen banget sih. Gimana mau jadi artis gede sih kalian nih? Jangan, usaha dulu yang benar, pasti dikasih. Karena kalau kita balik ke keyakinan kita dengan agama kita masing-masing, tidak ada doa dan kemauan yang tidak diterima. Waduh, mantep banget tuh ya tips dari Anang. Katanya jangan manja pemirsa, dan kalau misalnya asalkan ada niat dan juga ada talenta, itu jalan pasti kebuka katanya. Pasti, kalau ada niat dan gigi dan juga terus berjuang dan jangan kenal menyerah ya. Tapi pasti ada jalan terbuka untuk menjadi seorang musisi gitu loh. Betul banget pemirsa. Nah, kita akan go on a quick break nih, tapi when we come back kita nih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa. Banyak banget nih ya pemirsa di Indonesia yang ingin berkarir atau juga mencari beasiswa, ingin sekolah ke Amerika. Nah, itu kita akan jawab semuanya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Only on VOA Career Day.